Hai, jumpa lagi dengan channel Mariona Yoga, channel yang selalu memberi informasi tentang perkembangan Labuan Bajo, guys. Episode kali ini, guys, kita membahas bagaimana situasi lalu lintas menjelang konferensi tingkat tinggi negara-negara ASEAN yang diselenggarakan di kota Labuan Bajo, guys. Dan sekarang kita mengambil gambar di malam hari menjelang H-4 ya, yang diselenggarakan di kota Labuan Bajo. Jadi venue-nya nanti akan diadakan di hotel-hotel yang berbintang 5, yang pada pokoknya adalah Hotel Moroura dan Hotel Ayana. Jadi di sana dipusatkan untuk kegiatan ataupun venue hotel untuk pertemuan ke 11 negara. 9 negara yang menjadi anggota tetap di ASEAN, dan ada 2 negara sahabat yang akan bergabung juga. Bagaimana yang membahas tentang di sektor politik, di bidang ekonomi dan bidang politik dan keamanan. Tentu ini kenapa harus diadakan di Labuan Bajo, yang pastinya ini adalah bagaimana pemerintah pusat ingin mempromosikan Labuan Bajo ini adalah sebagai layak, sebagai tuan rumah untuk dilakukan kegiatan yang sangat bergensi untuk negara-negara Asia Tenggara, guys. Aktivitas lalu lintas yang berada di kota Labuan Bajo menjelang kegiatan konferensi tingkat tinggi yang diadakan di kota Labuan Bajo begitu ramai sekali, sehingga kendaraan-kendaraannya sangat padat sekali yang berada di sekitar Jalan Soekarno-Hatta bawah dan Jalan Soekarno atas. Tentu ini sangat menarik perhatian karena kegiatan ini cukup bergengsi, kegiatan yang diadakan yang diselenggarakan negara-negara ASEAN, yaitu negara Asia Tenggara, yang akan dilaksanakan di kota Labuan Bajo. Tentu mereka akan membahas hal-hal yang penting dalam hal kerjasama antara ke-9 negara ini. Tentu bagaimana mempromosikan, yang terutama bagaimana mempromosikan kota Labuan Bajo ini adalah sebagai image-nya kota pariwisata yang berada di Indonesia, yang dijuluki sebagai Bali kedua, guys. Jadi kegiatan KTT ASEAN ataupun ASEAN Summit yang ke-42 yang diselenggarakan di Indonesia dan ditempatkan di kota Labuan Bajo ini sangat menarik perhatian, dan begitu indahnya ketika pada malam hari kita mengambil gambar aktivitas masyarakat yang begitu padat, sehingga kendaraan-kendaraan yang begitu padat menghampiri dan mengisi Jalan Soekarno-Hatta. Inilah begitu banyak animo masyarakat yang ingin berkunjung ke kota Labuan Bajo. Dengan adanya kegiatan KTT ASEAN 2023 ini tentu menarik perhatian pengunjung, baik dari negara-negara yang ikut terlibat dalam kegiatan konferensi ini dan negara-negara Eropa yang ingin melihat bagaimana kota Labuan Bajo ini menjadi kota yang sangat bergengsi dalam pengembangan pariwisata dunia, yang dijuluki sebagai negara negara yang mengembangkan pariwisata super premium, yaitu dijuluki sebagai Bali kedua. Jadi berbicara Indonesia tentu bukan hanya Bali saja. Dan sekarang pemerintah pusat ingin merubah image, bukan hanya Bali saja, tentu ada Bali kedua yaitu Labuan Bajo, menjual berbagai macam keindahan alam, dan tentu yang paling pokok adalah bagaimana menjual hewan purba yang masih tersisa yang berada di Labuan Bajo ataupun khususnya di Pulau Komodo yang masih tersisa di dunia. Maka pemerintah sangat percaya diri dengan keterbatasan kota Labuan Bajo yang masih baru, berani
menyelenggarakan di kota yang sangat mungil ini kegiatan yang sangat bergengsi di kota Labuan Bajo, ataupun kegiatan yang sangat bergengsi di negara-negara ASEAN, guys. Kalau Bali itu sudah sangat berpengalaman dalam pengembangan kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional, tapi kalau Labuan Bajo ini adalah pertama kali diadakan kegiatan ASEAN Summit ataupun KTT ASEAN yang ke-42. Ini menjadi uji coba di kota Labuan Bajo. Mudah-mudahan ini menjadi awal bagaimana Labuan Bajo ingin berkembang dan ingin luas untuk dipromosikan, bahwa Labuan Bajo ini sebagai dan layak untuk dipromosikan dan dikunjungi oleh para wisatawan ataupun pelancong dunia, karena Labuan Bajo ini adalah memiliki potensi yang cukup bagus dan sangat indah, guys. Mungkin sampai di sini dulu, guys, video kali ini. Jangan lupa dukung channel Mario Nerga supaya selalu berkembang, dan jangan lupa komen ataupun subscribe dan memberikan masukan yang sifatnya positif supaya channel ini selalu berkembang, guys.